Bahasa adalah al-usub. Usub itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya menerkam ya, atau memaksa. Secara syariat al-istitolatu wal usub alal ghairi bi ghairi haqqin. Atau lebih gampangnya adalah memaksa sesuatu yang bukan haknya. Ya, memaksa segala sesuatu yang bukan haknya. Apa dalam hal ini contohnya? Contohnya kalau misalkan kita itu dipaksa untuk yang namanya melakukan kejahatan, melakukan yang namanya kemungkaran yang lain, dan dipaksa untuk melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, itu termasuk daripada yang namanya syia. Nah, hukum daf'ar syia ada musail bil akhok fal akhok wajibun idza kana al maqsud alaihi ma'suman min nafsin aw qardin aw manfaatin udbin aw bud'in aw muqaddamatin. Jadi yang namanya menghalau daripada yang namanya perbuatan jahat kayak tadi pemaksaan yang tadi. Jadi sial itu kalau gampangan itu adalah rencana jahat ya, rencana jahat atau pengen melaksanakan sesuatu. Kalau kita mengetahui seseorang ingin berencana jahat, maka yang harus kita lakukan adalah yaitu adalah menghalaunya atau menghilangkannya atau mencegahnya untuk orang itu untuk berbuat daripada kejahatan. Di sini hukumnya adalah wajibun bil ahok fal ahok, yaitu dengan cara strategi juga dengan cara yang namanya berpolitik. Makanya kalau misalkan kita di dalam politik ini, ya salah satunya adalah politik ya. Dari ketiga capres dan cawapres yang kita pilih bukan pilih politik yang paling terbaik, bukan pilih yang paling baik, ya, bukan pilih yang terbaik dan bukan pilih yang baik. Karena kalau misalkan kita rumuskan secara langsung, ketiganya ini tidak ada sosok yang benar-benar menjadi pemimpin, ya, dari ketiga pemimpin ini. Tetapi bukan berarti ketika kita mengetahui dari ketiganya itu tidak ada yang mampu, kita jadi golput. Itu salah. Itu haram, golput itu haram ya. Karena berdiam diri atas segala sesuatu kemungkaran itu hukumnya adalah haram. Maka daripada itu diniatkan bukan mencari pemimpin yang terbaik atau mencari pemimpin yang paling bagus, yang paling benar atau bagaimana, bukan. Tapi diniatkan itu untuk mencari pemimpin yang paling mending, ya, pemimpin yang paling mending. Jadi kalau misalkan ada salah satu capres yang wah ini ketara jahatnya, sama ada yang jahat doang, ada yang jahat banget, ya, maka pilih yang jahat aja, jangan pilih yang jahat banget. Sekalipun kita nantinya dituntut sama Allah di akhirat, kita sudah tahu kita nggak bisa memilih. Kalau misalkan saya boleh milih di antara selain ketiganya, saya pilih yang lain jelas ya. Tetapi karena pilihannya cuma 3 dan mau nggak mau kita harus milih, maka pilih yang paling penting. Ya. Jangan diniatkan buat pilih yang paling terbaik. Nanti berkhianat lagi kayak sebelumnya. Jadi jangan diniatkan untuk mencari yang terbaik, karena dari ketiganya menurut saya pribadi tidak ada yang benar-benar layak kalau misalkan kita melihat sosok presiden. Ya, sosok yang benar-benar dibutuhkan presiden di Indonesia itu benar-benar gak ada yang layak menurut saya.